Hai kawan-kawan, selamat datang di channel Mapelmat. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu teorema dalam matematika, khususnya dalam bidang analisis. Teorema ini biasanya kita gunakan untuk mengaproksimasi, mendekati suatu fungsi, khususnya fungsi-fungsi yang kontinu dengan menggunakan polinomial. Ya, fungsi kontinu yang terturunkan menggunakan polinomial. Nah, teorema ini bernama teorema Taylor. Jadi kalau misal kita punya n, bilangan asli, n ini akan menjadi derajat tertinggi dari polinomial atau turunan tertinggi. Kemudian ada interval, misal interval tutup AB ya, interval I, misal ini interval. Kemudian F itu, F itu ya fungsi yang akan kita dekati ya. F itu dari I ini, interval ini fungsi real dari interval ini, sehingga ini F ini terturunkan berkali-kali sampai n kali dan turunannya itu kontinu ya. Jadi misal turun ke F, turun kedua, turun pertama, turun kedua, dan sampai turun ke n. Jadi saya ingatkan lagi, kalau turunan kedua itu artinya turunan dari turunan pertama, turunan ketiga itu turunan dari turunan kedua, dan seterusnya. Turunan ke n itu turunan dari turunan ke n kurang 1 ya. Nah, ini kontinu di interval tutup AB ini. Kemudian ada turunan yang ke n plus 1 yang ada di AB ya. AB interval buka AB. Jadi tidak harus kontinu, yang penting ada ya. Yang penting ada. Dan juga tidak harus di interval tutupnya. Jadi cukup ada di interval bukanya. Kemudian misalkan x0 itu ada di I juga dan x juga ada di I, maka ada titik C ya, titik C di antara x dengan x0 ya, di antara x dengan x0, sehingga nilai fx ini akan sama dengan ini. Ini berbentuk seperti polinomial ya. Jadi kita ingin mendekati suatu fungsi ya. Dalam hal ini misal fungsinya itu f, itu fx, kita mau dekati dengan polinomial, misal polinomial px, kemudian ditambah dengan ya sisanya. Nah, sisanya ini semakin kecil maka semakin bagus ya aproksimasinya. Jadi kita bisa dekati fx dengan polinomial px. Jadi pfx itu dapat diapproksimasikan dengan px. Jadi di sini di teorema ini kita bisa lihat bagian px-nya itu dari sini sampai sini ya kan. Ini berupa polinomial ya kan, variabelnya itu x. Nah, ini sisanya. Nah, sisanya itu ya bergantung pada c ya, ada c, dan ini c-nya ini dijamin ada. Oke. Nah, oke, kita hapus lagi semuanya ya. Nah, di sini kita akan membuktikan teorema Taylor ini menggunakan salah satu tools yang namanya itu teorema Rolle ya. Ini adalah salah satu teorema juga yang digunakan untuk membuktikan mean value teorema atau teorema nilai rataan ya. Nah, ini teorema Taylor ini juga bisa kita sebut dengan teorema nilai rata-rata yang lebih umum lagi ya, lebih umum dari teorema nilai rata-rata. Jadi kalau teorema nilai rata-rata itu hanya untuk turunan pertama, nah ini untuk turunan ke n ya. Jadi bagaimana? Sebelum kita mulai pembuktiannya, jangan lupa telepon tombol like-nya, kemudian ajak tombol like-nya untuk pergi ke kebun binatang dan jalan-jalan melihat satwa-satwa liar di sana. Kemudian kalau kalian sudah habis pergi ke Butt Snack ya, setelah makan ya, terus pergi ke kandang buaya, jangan lupa untuk mendorong tombol like-nya ke kolam buaya. Oke? Jangan lupa untuk komen kalau ada semacam ya tambahan-tambahan, dan juga jangan lupa untuk subscribe
dan share ya. Kalau kalian tidak subscribe, maka kalian adalah termasuk orang-orang yang tidak subscribe. Karena sesungguhnya 100% orang yang menonton video kami itu sudah subscribe. Oke. Jadi kalau kalian belum subscribe, berarti kalian sudah merusak rekor 100% itu. Oke, lanjut. Baiklah, kita mulai membuktikan ya. Ya, pembuktiannya kita misalkan dulu ya. Seperti biasa kita misalkan n bilangan asli ya, sesuai dengan bunyi teoremanya. Semua yang kita misalkan itu n-nya, interval i-nya, fungsinya ya. Fungsinya misalkan kita turunkan sebanyak n kali, bisa juga lebih, tidak masalah. Ini tidak mensyaratkan dia harus hanya sampai di n, bisa juga sebanyak hingga kali ya kan. Kalau dia terturunkan sebanyak hingga kali ya tentu saja terturunkan sebanyak berhingga kali, dan juga kontinu, tentu saja turunannya kontinu. Nah, kita misalkan x0 juga di I. Nah, selanjutnya kita juga misalkan x-nya di I ya. Misalkan ini x-nya juga itu di I. Kita gunakan krayon biar kursornya lebih gede. Oke. Misal juga misalkan x-nya juga di I. Nah, apa yang kita tunjukkan? Nah, kita akan tunjukkan keberadaan si C ini. Bagaimana caranya? Ya, kita gunakan tools ini. Ya, kita akan gunakan si tools ini, teorema Rolle ini yang saya lingkari. Bisa di-pause untuk dibaca ya. Itu kita baca dulu ya. Kalau kita punya suatu fungsi yang continue di interval tutup AB ya, continue interval tutup AB. Kemudian ada turunannya ya. Turunannya itu ada, tidak harus continue mungkin ya. Di setiap titik di sini di interval bukanya, tidak harus di interval tutupnya. Maka dan ini nilai-nilai di batasnya itu FA, FB itu sama dan juga 0. Maka ada titik C ya, titik C. Nah, ini ya di AB ini, sehingga turunannya di titik C itu sama dengan 0 ya. Ini yang akan kita gunakan untuk membuktikan teorema Taylor teorema ini ya. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa membuktikan ini. Oke. Kita sudah misalkan x di I. Nah, kita tunjukkan C itu tidak ada. Nah, untuk membuktikannya tentu saja kita ya menggunakan beberapa trik ya. Menggunakan trik-trik. Trik-trik itu salah satu triknya ya memisalkan fungsi yang lain. Jadi kita misalkan misalkan suatu interval ya, suatu fungsi di suatu interval. Jadi interval yang saya maksud di sini interval tutup ya, interval tutup x0 x atau x0 x0 ya. Tergantung mana yang lebih besar ya. Kalau x0-nya lebih kecil dari x, ya tentu saja kalau x0-nya lebih kecil dari x, maka kita pakai yang ini, j-nya yang ini. Kalau x-nya lebih kecil dari x0 ya kita pakai j-nya ini. Kita misalkan j ini ya, j-nya interval tutup x0 x ya. Bagaimana kalau x0-nya itu sama dengan x? Kalau kita lihat lagi di atas, kalau x0-nya sama dengan x, kalau kita masukkan di sini x0-nya sama dengan x, ini tinggal 0, 0, 0 ya. Ini kan tinggal 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Ini menjadi 0 semua. Jadi jadinya yang tersisa itu hanya ini, fx dengan fx0 ya. Berarti trivial ya. Berarti kita anggap saja x dengan x0 itu beda. Oke? Kalau beda ya kita asumsikan seperti ini. Ya, kita asumsikan ya kalau misalkan x beda ya, x0 itu lebih kecil dari x, kita pilih yang ini. Jadi intinya itu j itu interval tutup yang batas-batasnya itu x0 dengan x. Nah, di interval tutup ini kita definisikan suatu fungsi, katakanlah fungsinya itu f besar ya, f besar dari j ke bilangan real, himpunan bilangan real. Fungsi ini kita definisikan untuk setiap t di f di j
nilai dari ft itu sama dengan fx dikurangi dengan ft dikurangi lagi dengan x dikurangi t ft diturunkan ya, turunan pertama dari f di titik t, kemudian dikurangi lagi dengan x kurang t pangkat 2 per 2 faktorial turunan kedua dari f, dan seterusnya ya, turunan ketiga dan seterusnya sampai n ya, dan seterusnya sampai x kurang t pangkat n per n faktorial turunan ke n, f nya diturunkan banyak n kali. Oke, ini juga bisa kita singkat dalam bentuk deret ya, jadi ft kita bisa singkat lagi, kita bisa singkat dalam bentuk deret, kita perkecil biar kelihatan. Jadi ft sama dengan fx dikurangi dengan ini sigma, n nya itu mulai dari 0 ya, n nya itu mulai dari 0, jadi bentuknya seperti ini, bentuknya itu x kurang t pangkat 0 per bukan pangkat 0 oh ya, ini variabel yang berjalannya itu i ya, kita misalkan i nya itu dari 0 ya, jadi bentuknya seperti ini, x kurang t pangkat i per i faktorial, kemudian ini turunan di i. Nah di sini kita kita sepakati 0 pangkat 0 itu 1 di sini. Kenapa? Kalau kita masukkan t nya itu sama dengan x ya, misalnya t nya itu sama dengan x, ini kan jadi 0. Nah ini suku pertama itu 0 ya, 0 pangkat 0. Nah padahal di sini ya ini kan 1 ya. Oke, ini kan harusnya ft ya, suku ke 0 nya itu ft, berarti ini harusnya 1 ya. Jadi kita sepakati untuk di sini 0 pangkat 0 itu 1. Di sini saja kita sepakati. Ini hanya kesepakatan. Oke. Oke, selanjutnya ya seperti ini ya, kita sudah misalkan fungsi baru yang terdefinisi di J, di domainnya itu J besar seperti ini. Jadi di sini variabelnya t. Nah, x ini bukan variabel, ini x-nya ini tetap ya, x-nya ini konstan karena kita sudah misalkan x-nya itu elemen dari i. X-nya konstan. Oh ya, saya lupa tulis faktorial di sini. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita setelah itu kita turunkan ya f aksen t. Ini kan konstan ya. Ini konstan. Ini 0. Terus ini jadi 0. Karena di sini yang variabelnya itu t bukan x-nya. Ini 0. Kemudian ini dikurangi dengan kita turunkan yang di dalam menggunakan aturan kali ya. Dan ingat juga karena turunan itu ya bisa dipecah kalau tambah ya. Berarti kita bisa turunkan ya seperti ini. Ini diturunkan yang ini. Oke. Kalau kita turunkan ini, ya kita pakai aturan kali ya. Aturan kali. Kita pakai aturan kali, nanti dapat ini dari ini diturunkan dulu ya. Yang ini birunya diturunkan dulu. Ini misal ungu. Oke. Ini birunya kalau kita turunkan, nanti ini i-nya turun, kan? I-nya turun, kemudian berkurang 1. Berkurang 1. Oke. Jadi i-nya turun, x kurang t. Seperti biasa, turunan-turunan biasa. Oke. Per
I faktorial. Kita turunkan sedikit. Oke, turunkan sedikit. Ini juga dinaikkan. Nggak usah. Jadi ini birunya kita sudah turunkan birunya, kemudian kita kali dengan yang ungunya. Oh, ini minusnya di depan ya, masih ada. Terus oh ya, kita juga ingat kalau kita gunakan aturan rantai, kita turunkan juga yang ada di dalam ya, karena yang kita turunkan itu T bukan X kurang T. Jadi turunan dari X kurang T itu kan minus 1 ya, turunannya itu terhadap T, turunannya terhadap T minus 1 ya, kita tinggal tulis saja di depan. Oke, ini kita taruh dalam kurung ya, kita taruh dalam kurung, kemudian kita kali dengan ini tidak diturunkan, ini belum diturunkan. Nah setelah itu ya kita tulis lagi yang ini, kemudian ya kita tambah X kurang T pangkat I per I faktorial, kemudian kita kali dengan turunan dari ini. Turunan ini terhadap T itu sama dengan turunan F terhadap I plus turunan ya, ditambah satu saja turunannya. F turunkan terhadap T sebanyak I tambah 1 kali, turunan ke I plus 1 kali. Nah ini juga kita bisa pecah ya, kita bisa pecah dua, ini jumlah ini ya dengan jumlah ini. Ini minusnya masuk ke sini ya, minusnya masuk ke sini, ini jadi plus, minusnya masuk ke sini plus, minusnya masuk ke sini minus, minus dengan plus jadi minus. Oke, jadi ini hasilnya sama dengan minus ini dari 0 sampai N kita ini minusnya masuk ya, atau enggak usah, biarkan saja ini minusnya masuk jadi plus. Ini jadi jadinya I dikali dengan X kurang T pangkat I kurang 1 per I faktorial. Oke, ini turunan ke I. Nice. Oke, kemudian kita tambah dengan yang ini, tambahnya jadi minus ya, ini minus I-nya dari 0 sampai N X kurang T pangkat I per I faktorial kali F I plus 1 di titik T. Oke, kita lihat dulu yang ini ya. Kita lihat yang ini dulu. Yang ini. Kita lihat yang itu. Yang kalau kita masukkan I-nya 0, kalau I-nya 0, ini kan jadi 0 ya. Ini jadi 0. Berarti ini kita bisa ganti saja, ini jadi 1 ya. I-nya dimulai dari 1. Oke, ini bentuk yang atas mirip-mirip yang ini mirip-mirip dengan yang di bawah ini. Jadi kelihatannya nanti kayak saling habis, saling mengurang. Nah, kita samakan dulu bentuknya. Ini kan pergeserannya kayak 1 kali ya. Oke, ini I-nya bisa dicoret dulu. Ini I-nya bisa dicoret. Ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, ini tinggal I kurang 1 faktorial. Oke, ini hampir mirip ya. Ini I kurang 1, ini I. Ini I.
ini I plus 1. Oke. Supaya bentuk yang di atas sama kayak yang di bawah, ya kita misalkan, ya kita lakukan pergeseran indeks ya. Jadi kita misalkan itu J itu sama dengan I kurang 1. Supaya ini jadi J ya, ini jadi J, ini jadi J plus 1. Nah, jadi mirip ya kan? Oke. Kalau kita misalkan seperti itu, J-nya itu akan mulai dari 0. J-nya itu akan mulai dari 0 ke saat I-nya itu 1, J-nya 0, saat I-nya N, J-nya itu N kurang 1 ya. Jadi dari 0 sampai N kurang 1. Oke. I-nya dari 0 sampai N kurang 1. Oke, N kurang 1. N kurang 1. Lalu kita masukkan. Oke. X kurang T. Ini jadi J. Ya, pangkat J. Kemudian di bawah juga jadi pangkat J. Oke. Ini jadi F. Diturunkan sebanyak J plus 1 kali. J plus 1 kali. Ya. Kemudian, ya. Nah, ini kita ganti juga ya. Ini kita ganti juga jadi J. Supaya sama. Ini kan hanya variabel dummy ya. Variabel dummy. I-nya ini hanya variabel dummy. Jadi bisa kita ganti dengan J. Bisa diganti dengan huruf apapun. Karena ya sama saja hasilnya. Jadi ini kita ganti dengan J saja. Ini jadi J dari 0 sampai N. Ini bentuknya sama dengan yang ini ya. Jadi kita bisa copy saja. Ya, nanti dapat. Ya, ini saya lupa faktorialnya di sini. Oke. Nah, berarti ini kita lihat batasnya ini dari 0 sampai N kurang 1, ini dari 0 sampai N. Jadi dari 0 sampai jadi itu dari 0 sampai N kurang 1 itu saling mengurang ya. Ini saling habis. Tapi di sini tersisa satu suku ya, suku terakhir, suku ke N yang tidak habis. Berarti ini hasilnya ya kita tinggal masukkan J sama dengan N. Ini jadi X kurang T pangkat N faktorial Fn plus 1 di titik X. Nah, ini minus juga. Ingat minusnya. Jadi diturunkan hasilnya seperti ini. F aksen T. Oke. Kita sudah dapat F aksen T. Nah, apa gunanya ini? Nah, kalau kita perhatikan dulu ya F-nya. F-nya itu mirip-mirip dengan bentuk awal ini ya. Bentuk awal ini. Nah, kalau kita pindahkan ruas yang ini ya dari sini sampai sini, kita pindahkan ke ruas sini jadi minus. Nah, ini bentuknya mirip-mirip dengan itu ya, dengan F ya. Ini kan mirip-mirip. Jadi kita di sini mencari sisanya. Ya, sisanya si FT ini. Si FT ini yang akan jadi sisa. Ya bentuknya nanti akan seperti ini. Oke. Oke, ini di sini kita bisa lihat ya. Kita belum menggunakan teorema Role. Nah, untuk sebelum menggunakan teorema Role, kita misalkan lagi fungsi yang lain ya, seperti F. Ini kita misalkan fungsi G ya. Fungsi G yang terdefinisi di J juga. Kita definisi GT yang terdefinisi di J juga. Oke. Nah, seperti apa fungsi GT-nya? Fungsi GT-nya itu sama fungsi GT-nya itu dibuat dengan menggunakan FTA. Jadi fungsinya seperti ini. GT sama dengan FT dikurang X kurang T. Perlu diingat lagi X-nya ini fix ya, bukan variabel yang tidak diketahui. X ini
diketahui ya. Kemudian dipangkatkan dengan N plus 1. Nah, ini rada-rada rumit ya. Ini namanya ide itu mahal. Ide itu mahal dan muncul begitu saja. Oke. Nah, kita misalkan fungsi G-nya seperti ini. Nah, apakah fungsi G ini terturunkan? Ya, tentu saja fungsi G ini terturunkan karena ini terturunkan dan ini juga terturunkan, ya kan? Ini kan polinomial karena ini T ya. Polinomial pasti terturunkan. Oke. Jadi GT ini terturunkan. Kalau kita evaluasi T-nya sama dengan 0 ya, kita misalkan kita substitusi T sama dengan 0. T-nya itu sama dengan X0 ya. Kalau kita masukkan T-nya itu sama dengan X0, apa yang kita peroleh? Kita nanti akan peroleh Gx0 itu sama dengan Fx0. Lalu dikurangi dengan X kurang X0 per X kurang X0. Dipangkatkan N plus 1. Fx0. Apa yang terjadi? Ini akan sama dengan 1 ya. Ini hasilnya 1. Karena X dengan X0 kita sudah asumsikan di awal X dengan X0 tidak sama. Jadi kita bisa langsung coret. Ini akan sama dengan 1. Kemudian ini ya. Jadinya ya Fx0 dikurangi Fx0 sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan Gx? Kita lihat lagi, kita cek Gx itu berapa ya. Gx kita masukkan, itu jadi Fx dikurangi dengan X kurang X per X kurang X0 dipangkat N plus 1 Fx0. Apa yang terjadi? Ini kan X kurang X itu sama dengan 0. Ini hasilnya 0. Ya, totalnya ini hasilnya 0. Nah, tinggal Fx. Apa itu Fx? Kita lihat tadi yang di awal. Kita sudah definisikan ya, awal Ft-nya itu seperti ini. Ft-nya seperti ini. Oke, kita copy lagi ke bawah. Terlalu besar. Kita kecilkan dulu. Oke, nice. Oke. Nah, kalau kita masukkan T-nya sama dengan X ya. T-nya sama dengan X. Ini substitusi T sama dengan X ya. T sama dengan X. Apa hasilnya? Kalau kita masukkan T sama dengan X. Nah, ini kan X kurang T ada di sini ya. Berarti ini tinggal 0 ya. Ini 0, 0, 0. Ya, berarti sisanya tinggal Fx dikurangi Fx. Jadi ini hasilnya Fx, F kecil ya. Di sini F kecil. Fx dikurangi Fx. Fx kurang Fx berapa? Nah, tunggu saya besarkan. Oke, sudah. Fx sama Fx kurang Fx ya jelas 0. Nah, kita peroleh Gx 0 sama dengan Gx sama dengan 0. Nah, apakah G terturunkan? Ya, terturunkan karena ya kita bisa lihat di sini hanya terdiri dari ini dengan ini. Berarti G itu terturunkan. Turunannya ada di dalam interval ini, interval J. Karena F juga terturunkan ya, karena F juga terdiri dari F kecil juga terturunkan dalam interval buka jadi J ya, dalam interval bukanya J. Oke. Nah, berarti ini terturunkan di interval bukanya J. Kalau dia terturunkan berarti kita bisa gunakan teorema Role ya. Nah, ya ini kita bisa ini kita di sini F-nya kita ganti dengan G. Oke? G. Nah, misalkan ya tadi kan sudah dilihat G kan terturunkan dan berarti jelas continue ya. Interval J ya, J. Oke? Nah,
turunannya ada karena dari F besar. Karena F besar terturunkan, ya G besar juga terturunkan. Nah, kita peroleh. Nah, nanti ya di bawah kan sudah jelas Gx0 sama dengan Gx sama dengan 0. Nah, berarti ada C ya. C sehingga ini C di sini. Berarti kita dapat ada C elemen, ada ada C elemen dari X0 atau J ya. Kita tulis saja J. Oke, sehingga G aksen dari C itu akan sama dengan 0. Oke, apa G aksen dari C? Kita cari. G aksen mana G? G kan ini ya. Berarti G aksen itu sama dengan F. Kita cari dulu G aksen T-nya. G aksen T itu sama dengan ini dulu. Kita taruh di bawah supaya bisa diturunkan dengan mudah. Sini ya. Kita perbesar lagi 10.000. Ini hasilnya jadi F aksen T dikurang dengan ya ini kan F T, jadi turunkan terhadap T ya. Ini diturunkan juga. Ini N plus 1 turun ke sini, sisanya jadi X kurang T pangkat N. Dan jangan lupa turunkan juga ini terhadap T. Jadi hasilnya ini turunan yang di dalam sini ya. Itu hasilnya minus 1 per X kurang X0. Oke. Berarti minus dengan minus jadi plus. Ini plus. Tadi kita sudah peroleh F aksen T yang ini ya. Oke. Ini sama dengan ini ditambah yang ini. Tambah yang ini. Oh iya, jangan lupa ini. Tadi saya lupa mengambil fx0 juga. Oke, fx0 dan ya seperti ini turunannya seperti ini. Dan ingat ada C ya, ada C sehingga ini sama dengan 0. Berarti kita masukkan saja di sini C-nya ya. Jadi kita ada C sehingga 0 sama dengan di aksen C kan 0, berarti 0 sama dengan kita masukkan C-nya di sini, T-nya diganti dengan C. Ini jadi minus X kurang C pangkat N per N faktorial Fn plus 1 di titik C ditambah dengan N plus 1 X kurang C per X kurang X0 pangkat N. Oke, fx0. Nanti kita bisa dapat fx0. Kita cari fx0. Oke.
nanti kita dapat ini pindah ruas ya ke kiri, jadi X kurang C pangkat N per N faktorial Fn plus 1C sama dengan N plus 1 kali ini X kurang C X kurang X kurang C per X kurang X0. Ini yang atas kita pangkat N, yang bawah kita pangkat N plus 1 ya. N plus 1 Fx0. Oke, Fx0 nya kita dapat dengan membagi ini ya. Jadi Fx0 itu sama dengan ini dibagi dengan ini. Oke, jadi hasilnya itu kita bisa coret ini, dengan ini. Oke, nah jadi kita dapat di sebelah sini Fn turunan F di C per N faktorial dikali dengan N plus 1. N plus 1 nya di bawah ya, di bawah, ini yang naik ke atas ya, ini yang naik ke atas, X dikurang X0 pangkat N plus 1. Nah, oke, kalau kita lihat ini sudah mirip ya dengan yang ujung ini. Saya copy yang ujung ini ya, saya copy ujung dari teorema ini, saya copy yang ujungnya. Nah, mirip dengan bentuk ini. Nah, Nah, ini N plus 1 faktorial. Ini N plus 1 faktorial. Oke, nah sisanya kita tinggal ya kita masukkan Fx0 ke sini ya, ke Ft. Nah, Fx0, sementara Fx0 itu apa? Fx0 itu yang tadi Ft kan ini. Nah, ini sudah selesai pembuktiannya. Kita tinggal masukkan saja Fx0. Fx0 kan ini. Ini berarti sama dengan ini. Tinggal masukkan T-nya itu ya ini. Ini Ft. Ft-nya ini berarti Fx0-nya itu kita masukkan saja Fx0 itu sama dengan ini. Fx dikurangi Fx0 dan seterusnya, ya kan? Nanti kita bisa pindah ruas, nanti hasilnya akan berakhir seperti ini. Seperti ya dalam teorema. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, Fx0-nya yang ini. Fx0-nya itu yang ini. Fx0 itu yang ini. Ini dikurangi
dikurangi dengan ini, ya kan? Ini dikurangi ini, hasilnya ini, ya terbukti. Ini kurangi ini. Nah, ini sudah terbukti ya. Ini kurang ini sama dengan ini yang bawah, yang ini. Oke, terbukti. Nah, oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.